Ini sebetulnya topiknya, ya kita sama-sama masih belajar ya untuk terutama untuk khusyuk ya dalam setiap ibadah kita ya. Salam kenal. Eh, saya tadi sudah diperkenalkan ya, mungkin nanti kita bisa bersilaturahim di eh, apa ya di platform media sosial yang saya punya. Di sini ada teman lulus Huga Indonesia dan ini kami lakukan itu bahasa Denmark ya, karena saya pernah sekolah di Denmark S3. Koken itu dapur ya. Jadi salah satu bentuk coping saya terhadap stres ya itu salah satunya memasak ya. Akhirnya punya platform untuk masak memasak ya. Mungkin itu perkenalan singkat. Nanti kita bisa berkenalan lebih jauh. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu ini yang ada di sini ya. Mungkin saya mohon izin ya. Ada guru-guru saya ya. Ada mungkin mahasiswa dan umum gitu ya di sini. Saya mohon izin untuk menyampaikan pengalaman. Tapi insya Allah ya dari hadirin semua yang ada di sini mungkin jauh lebih banyak ilmunya dari saya seperti itu. Nah, saya mau nanya dulu ini yang ada di sini apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Boleh di kolom chat. Pengen lihat nih, apakah masih atentif nih ya, karena pagi-pagi begitu ya. eh Apa kabar di pagi hari ini? Sehat selalu, Alhamdulillah. Ya, puasa ya, mudah-mudahan. Teman-teman atau Bapak Ibu dari mana saja ini ya? Apakah orang Bogor semua ataukah ada yang tidak di Bogor tinggalnya ini? Oh, ada yang di Sukabumi, ya di Bandung. Masya Allah ya, ternyata saya kira orang IPB aja nih. Ternyata mungkin ada alumni gitu ya. Ada yang tinggal di tempat-tempat yang lain. Ada yang dari Malang, Masya Allah. Dari Lampung, Kalimantan, ya Allah. Ya ternyata pulau-pulau yang lain pun ada ya. Halo dari Kalimantan. Masya Allah ya bisa bersilaturahim di sini ya. Semoga Allah memberikan keberkahan ya dan kebaikan yang banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Baik, terkait dengan mindful, sebenarnya ada video tadi, cuman kayaknya nanti kita nggak sempet ya untuk nonton videonya. Nah ini masalah saya pengen cerita mungkin dari masalah dulu ya. Mungkin teman-teman atau saya panggil teman-teman kalau ke mahasiswa biasanya ya, Bapak Ibu menyadari ya bahwa kita itu di zaman modern seperti sekarang ini lebih lagi ya punya masalah-masalah yang timbul gitu ya karena era globalisasi, era digitalisasi. Apa tuh contohnya ya? Nah, banyak yang akhirnya punya masalah-masalah yang terkait dengan overstimulasi ya dari screen time ya. Betul nggak? Kayak gimana tuh contohnya ya? Tang ting tung, kayak notifikasi tuh nggak selesai-selesai ya. Ntar di WhatsApp grup, ntar di sana dan di sini begitu ya. Kemudian ada berita-berita yang simpang siur, nggak tahu itu hoax atau benar gitu ya. Artinya kita memang dihadapkan pada overstimulasi dari screen time ini ya, dari gadget, dari ya semua screen time gitu ya. Sehingga pikiran kita tuh sering melayang gitu kemana-mana. Terus juga ada budaya serba cepat dan instan ya. Sama kayak makanan ya. Makanan itu kan kita sekarang maunya yang cepat. Bener nggak teman-teman? Kalau bisa cepet cepatnya makan set 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 gitu ya. Kemudian sukses juga mau instan ya. Kemudian apa-apa harus cepat. Berita cepat berganti dan lain sebagainya. Terus kalau kita sebagai mahasiswa ya ataupun pekerja, dosen ya mahasiswa sama aja ya kita ada tuntutan juga untuk super multitasking, bukan lagi multitasking biasa ya. Harus mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama gitu ya. Sebetulnya apakah ini itu sesuatu hal yang agak sulit untuk dihindari karena ini menjadi suatu hal yang memang tuntutan dan juga sudah menjadi model atau gaya gitu ya kehidupan di zaman ini ya. Kita sulit sekali kayak misalkan pekerjaan yang banyak, mau diapain lagi gitu ya. Nah, tapi tanpa disadari dengan beberapa masalah-masalah ini ya timbul hal-hal yang kadang mungkin tadinya kita tidak sadari gitu ya, tapi lama-lama kok iya ya gitu ya. Misalnya kita tuh kelelahan ya, burn out ya, secara mental dan emosional. Kayak ngerasa kok udah tidur nih, udah nih bangun tidur kok masih capek ya. Nah, itu teman-teman atau Bapak Ibu pernah nggak ngerasain kayak gitu ya? Kok istirahat?
capeknya nggak selesai ya, nggak masih tetap ngerasa nggak enak gitu ya badannya, bukan karena sakit gitu ya, tapi memang ada kelelahan dari mental dan juga tentunya emosional ya, gampang marah ya, kemudian gampang tersinggung, terus gampang overthinking, nah seperti itu ya, khawatir ini dan itu gitu ya. Nah kemudian sulit fokus karena tadi kita overstimulated ya. Apa ya tadi aku ngapain ya? Terus habis itu mau ngapain lagi? Tadi ngapain ya gitu? Kalau nggak di tracing, kita bisa sampai lupa gitu apa yang mau kita lakukan. Atau apa ya? Rentang atensi kita menjadi pendek gitu. Kayak misalnya contoh ya, kita membaca itu beda ya mungkin dengan yang generasi-generasi sebelumnya baca buku gitu ya, yang panjang lebar gitu ya, itu betah gitu. Tapi kalau anak sekarang mungkin ya, mungkin ya kita-kita ini ya, mungkin teman-teman juga pengennya bacanya sesuatu yang singkat-singkat gitu. Kalau panjang, aduh bisa nggak sih? Saya tuh suka lihat di komen ya, di komen-komen kalau misalkan ada caption yang panjang, boleh tolong disingkat dirangkumin please gitu. Itu di komen loh kayak gitu. Jadi kita kayaknya emang ya itu tadi sulit fokus, apa atensinya juga rendah ya rentangnya ya. Kemudian suka kita mengerjakan sesuatu itu seperti autopilot mode ya. Kayak gimana sih? Kayak nggak ada rasanya aja seperti sesuatu. Kadang kita lagi naik motor nih misalnya teman-teman ya, atau bapak ibu atau naik mobil berkendara. Udah nyampe aja. Kok udah nyampe ya gitu. Atau makan tadi makan apa ya rasanya gimana ya? Karena bisa jadi kita sambil mikir gitu ya, sambil makan itu sambil buka HP ya, bicara sama orang sambil buka HP juga, melakukan segala macam sehingga kadang-kadang aktivitas-aktivitas itu tidak kita kurang nikmati gitu ya. Jadi namanya autopilot dia jalan gitu aja ya, eh, tidak ada rasanya. Nah, makanya mungkin bisa jadi kita tadi seperti saya tanya di awal ya, sudah hampir setengah bulan Ramadan. Nah, ya, how do you feel? Apa rasanya bulan Ramadan kali ini? Mudah-mudahan luar biasa gitu ya. Tapi kok udah nggak kerasa ya, udah mau lewat, udah mau di hari udah mau 10 hari terakhir aja nih. Kayak belum ngapa-ngapain. Nah, loh. Nah, itu yang repot ya kalau seperti itu. Oke, terus nah, akhirnya ya hal-hal tersebut tadi ya memicu eh, apa ya, membuat para peneliti itu melakukan kajian-kajian apa sih yang harusnya dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Nah, itu memang sudah lama sebetulnya ya, konsep terkait dengan mindfulness ini ya. Jadi mindfulness itu kan mind yang full gitu ya. Being awake ya, it means knowing what you are doing. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi ada kesadaran yang muncul saat ini dengan memberikan perhatian dengan sengaja dan tanpa menghakimi. Maksudnya tanpa menghakimi itu kita tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian merasakan sesuatu hal yang kita lakukan. Misalkan mindful eating gitu ya. Kita merasakan oh ini makanan tuh dari mana asalnya gitu ya, sambil berpikir kayak gitu kira-kira rasanya seperti apa terus kita makan kita kunyah pelan-pelan seperti itu. Nah itu contoh-contoh ya misalkan dari apa namanya mindfulness ini. Nah penelitiannya udah banyak nih bilang bahwa mindfulness ini ya ini perannya banyak yang mungkin saya tidak bahas semuanya. Namun saya pengen bahas lebih ke yang di sini ya manfaat mindfulness. Banyak penelitian yang sudah mengkonfirmasi ya bahwa mindfulness ini ketika kita being aware, being awake, ya sadar, kemudian kita menghayati sesuatu ya, itu tuh bisa secara short term impact-nya itu bisa menurunkan gejala stres ya. Makanya stressful itu seringkali juga akibat kita tidak mindful ya. Misal contoh nih kayak teman-teman kalau lagi kuliah juga gitu misalnya ya, sambil ngerjain tugas yang lain gitu ya, sambil mikir yang lain, ngapain ya tadi? Nggak tahu apa yang dipelajari. Karena pusing gimana nih ujian segala macam gitu ya. Kemudian misalnya kita berbicara sama orang atau berhubungan dengan orang, berkomunikasi dengan orang tidak mindful sehingga akhirnya kita juga ada masalah ya secara sosial misalnya gitu. Akhirnya kita mengalami ya macam-macam lah ya seperti ini. Nah, kemudian bisa meningkatkan fokus ya tentu pasti ya kalau kita pikir kalau mindful pasti bisa lebih fokus gitu ya. Kemudian
memorinya juga akhirnya lebih bagus, ya short term maupun long term memory, konsentrasi lebih tinggi, dan regulasi emosi juga lebih bagus, juga bisa mengoptimalkan performa kita. Nah, apalagi ya, ternyata mindfulness ini manfaatnya banyak sekali ya. Ada long term impact di sini, ada terkait dengan kesehatan mental, ya, fungsi sosial, ketahanan mental juga ya, atau resiliensi, ya. Kemudian fungsi fisiknya juga ada. Jadi dengan mindful ini sebenarnya kayak makan, tidur kita mindful. Tidur itu HP harusnya udah setengah jam sebelum tidur itu udah dijauh-jauhin gitu ya, jangan deket-deket sama kita, apalagi sambil scrolling sambil ketiduran. Makanya ya itu yang membuat kita tidurnya tuh kurang nyenyak, karena kan di screen itu ya, di gadget kita itu kan ada apa namanya, apa layar itu ya, membuat hormon tidur kita itu, hormon yang membuat kita nyenyak itu akhirnya menjadi kacau gitu ya, karena blue light dari gadget seperti itu. Nah, ini long term impact-nya. Jadi memang penelitian-penelitian terkait dengan mindful ini sudah banyak sekali ya teman-teman atau Bapak Ibu, sehingga kita memang akhirnya ketika kita dituntut kita untuk buru-buru ya, untuk multitasking, untuk karena overstimulasi, tapi tetap kita sebagai manusia ya yang hidup di zaman sekarang, kita perlu nih mulai tahu gitu ya bagaimana, walaupun itu tidak terhindari, gimana resepnya, tips and triknya supaya kita tetap bisa mendapatkan ini semua gitu ya dengan mindfulness ya. Nah, mindfulness ini sendiri sudah dikembangkan ya di Barat sebetulnya, yang berasal awalnya dari agama Buddha gitu ya, dengan melakukan meditasi seperti itu. Tapi sebetulnya ya, kita itu Islam sangat kaya ya. Tradisi keislaman itu sebetulnya sangat kaya sekali, yang konsep-konsepnya itu sangat dekat dengan mindfulness ya. Apa tuh misalnya ya, tafakur ya. Tafakur ini sangat relevan sekali gitu ya dengan mindfulness. Misalnya ya ada di Quran surat Al-Imran ayat 191 ya. Alladzina yadhkuruna Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, di sini ada kata-kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di sini kata-kata kuncinya adalah wa yatafakkarun, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ngapain disuruh mikir-mikir kalau misalkan kita nggak suruh pikir yang kenapa begini dan begitu. Artinya kita perlu menyadari, sadar, aware gitu ya. Ini terkait dengan tafakur. Kemudian kita juga diminta gitu ya untuk tadabur. Tadabur itu lebih dalam gitu ya. Dan lebih dalam lagi dari tafakur ya. Artinya dia lebih deep reflection ya. Misalnya di sini afala yatadabbarun al-Qur'an, Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaliha, ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka yang terkunci. Jadi tadabbur itu perenungan yang mendalam, bukan sekedar membaca. Nah, kalau dalam bulan Ramadan ini kan kita diminta untuk membaca ya, banyak membaca Al-Qur'an. Itu secara kuantitatif memang diminta untuk banyak membaca Al-Qur'an. Tetapi ya jangan lupa juga untuk mentadabburinya. Karena kan kita bukan orang Arab ya, yang langsung paham gitu loh. Ya, orang Arab juga mungkin nggak selalu semuanya paham gitu. Makanya di situ ada tafsirnya ya, yang perlu kita baca sehingga kita bisa memahaminya seperti itu. Nah, kemudian ada konsep juga di Islam itu khusyuk ya, atau focus presence ya. Misalnya di Quran surat Al-Mu'minun ya ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka yang khusyuk dalam salatnya. Artinya khusyuk itu adalah hadirnya hati, fokusnya penuh ya. Kemudian dia tenang. Nah, itu terkait dengan khusyuk. Nah, sebetulnya kita ya nanti ya saya akan lebih jelaskan lagi terkait dengan sholat ya. Tapi ini konsep yang membuat kita tuh akhirnya harus melakukan sesuatu hal yang mendalam gitu ya, bukan hanya sekedar ritual gerakan-gerakan saja gitu ya, tapi kita diminta untuk fokus ya terhadap apa yang kita baca misalnya ya. Kemudian ada zikir kita ya. Jadi ke zikir itu kan kita mengulang-ulang ya. Kalau orang Barat mungkin mantra.
ya nggak sih, mantra. Tapi kalau kita ya kita punya zikir. Zikir ini kan juga di Quran surat Ar-Ra'd ya ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jadi ada awareness repetition. Jadi di sini kita mengucapkan kalimat-kalimat ya yang itu akhirnya membuat kita akhirnya di dalam Al-Quran disebutkan kita bisa merasa tenang ya. Kemudian dia pengulangan ya kesadaran terhadap kebesaran Allah ya keagungan Allah Tuhan kita ya. Kemudian ada juga muraqabah ya di Quran surat Qaf ya walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min jablil warid min hablil warid ya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini murqabah ya, kita mendapatkan kiwi kepada Allah. Kemudian yang terakhir ya, sebetulnya masih banyak lagi konsepnya, tapi yang ini yang saya sebutkan di sini berkaitan dengan ihsan ya. Ihsan itu the ultimate presence. Ini lagi ya tingkatannya. Jadi kita itu seperti apa? Ya, kalau mungkin ingat ya, jadi ada hadis ya riwayat Muslim, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan eh, engkau melihatnya. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi ini adalah puncak dari sebuah kesadaran gitu ya bahwa ada orang, ada sesuatu hal yang lebih lebih daripada kita yang mengawasi kita ya seperti itu. Nah, makanya sebetulnya mindfulness itu sudah diperkenalkan sejak dahulu ya bahkan dari nabi-nabi yang zaman terdahulu, tapi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah suka beruzlah, benar nggak? Ya, beruzlah ya atau ya merenung gitu ya apa keluar dari hiruk pikuk ya kemudian melakukan perenungan ya mungkin beribadah banyak kepada Allah itu untuk jalan meningkatkan gitu ya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya mindfulness yang barat dengan mindfulness kita. Kalau mindfulness barat itu fokus pada diri sendiri saat ini ya. Tapi kalau misalkan kita fokus pada diri dan Allah gitu dan ibadah kita kepada mahdoh ya ibadah kita kepada Allah. Nah, belum lagi kita nanti kalau di sini ya terkait dengan ini kan konsepnya ya. Terus apa nih ritualnya ya? Kalau di agama Buddha mereka punya ya ada meditasi inilah itulah ya, kemudian juga melakukan ibadah-ibadah yang mungkin di agama-agama yang lain. Tapi kita punya ini nih di dalam Islam ya. Jadi praktek mindfulness itu dalam sholat ya, dalam doa, zikir, membaca Al-Quran, iktikaf ya. Nah, di akhir bulan Ramadan di 10 hari terakhir kita ada diminta untuk udah deh gitu ya kita fokus dulu nah kan gitu ya kita fokus dulu kepada kegiatan yang memang perlu ya kita tingkatkan lagi ibadahnya karena yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat juga seperti itu ya kita udah 11 bulan nih banyak mengurusi dunia gitu ya kemudian di 10 hari terakhir terutama ya kita mencari amalan ya nah itu kan berarti memang Islam itu menghendaki kita gitu untuk tadi sadar, fokus ya untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kemudian nah, saya pengen Bapak Ibu pegang HP nggak sih? Sekarang pasti pegang HP ya, punya HP ya. Saya ingin kita cek-cek dulu nih ya sedikit. Mungkin boleh dibuka HP-nya. Nanti saya akan memberikan satu apa ya pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab sama, pasti bisa lah gampang. Sebentar ya, saya ini dulu share dulu ya. Saya share ulang. Nah, kita coba jawab pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaannya bebas dijawabnya ya. Dan ini tidak akan ketahuan nih Bapak Ibu, teman-teman ya. Nanti maksudnya nggak ketahuan ini anonimus ya. Nanti kan ketahuan eh, jawaban-jawabannya tapi tidak akan ada namanya begitu. Jadi apa yang perlu dilakukan di browsernya klik joinpd.com ya, joinpd.com, kemudian join lesson dan enter kodenya, kemudian choose account, biasanya ya, email yang memang masuk di situ, ikuti saja jalannya gitu ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Nanti akan saya pandu. Sekarang dicoba dulu ya. Oke, kita coba ya. Eh, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Mohon dijawab dengan eh, apa adanya. Nggak apa-apa ya, apa adanya saja. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita semuanya seperti itu.
Oke, kita coba buka pertanyaannya. Apakah berhasil, Mas Irfan? Bisa nggak, Mas Irfan? Untuk enter code-nya ada kode Oh tertentunya iya, nggak? ada sebentar. Nah, bagus pertanyaannya. Masih aware berarti. Sini lagi launching ya, sebentar lagi. Nah, kodenya masih loading. Nah, di sini nih, UUR. UUR NKI ya. Jadi silakan masukkan kodenya UUR NKI. Nah, di sini nih kodenya masih ada ya di sebelah kanan atas. Kalau yang belum ketemu nanti ada di sebelah kanan atas, dia nggak akan hilang. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ini untuk mengetahui beberapa hal ya, dan mohon dijawab dengan apa adanya saja, gitu ya. Tidak perlu pakai link ya, Bu Betty atau Mbak Betty. Langsung saja dibuka di Google, di browsernya di HP. Memang menggunakan HP ini lebih enaknya ya. Kemudian nanti silakan buka. Ini langsung joinpd.com, lalu masukkan join lesson, enter code-nya ini ya. Kemudian nanti masuk. Yuk kita pertanyaan pertama ya. Nah, dijawab secara jujur nih. Saat beribadah, pikiran saya melayang ke hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah. Kita ada berapa tadi ya? Sekitar 153 orang di ruangan ini. Tapi mungkin yang lain sambil beraktivitas kali ya. Jadi nggak ikutan. Ini baru 30 orang nih yang hadir. Mangga yang belum hadir boleh ikutan juga ya. Tadi boleh, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kita coba lihat gambarannya seperti apa ya. Kita show response ya. Nah, Masya Allah ya. Tadi pertanyaannya apa? Sering kalau saya sedang beribadah, saya memikirkan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya sama ibadah, gitu ya. Jawabannya itu kadang-kadang ya 10 orang, sering 20 orang ya. Yang selalu untungnya nggak ada. Ya, nggak apa-apa lah. Ini emang kondisi kita seperti ini ya. Kenapa ya kalau sholat itu tuh kayaknya, atau ibadah ya, terutama sholat tuh, yang lupa-lupa jadi ingat. Ya nggak sih? Ya, masalah-masalah kok jadi kayak ada solusi gitu. Oke, baik. Lanjut pertanyaan kedua ya. Saya menyelesaikan ibadah tanpa benar-benar menyadari apa yang saya baca atau lakukan. Jadi, kita lihat lagi ya jawabannya. Oke, yang kadang-kadang paling banyak ya, sering ada 4 orang. Tapi memang secara garis besar ya, kadang-kadang ya. Kemudian yang jarang, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya ya. Ketika beribadah, saya melakukannya lebih karena kebiasaan atau kewajiban ya, daripada, maaf ini ada 2 kali ya, daripada benar-benar sadar dan menghayati. Kita lihat lagi jawabannya. Hmm, ya, sering 10, kadang-kadang 11, jarang 5. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tapi nambah lagi nih yang sering. Oke, kita lanjut ya. Sering ya, kadang-kadang jarang ya. Nggak apa-apa ya, terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman atas respon dan kejujurannya. Kita lanjut, masih ada beberapa lagi nih. Waktu ibadah terasa seperti rutinitas biasa, tanpa pengalaman batin yang berarti.
Oke, baik. Kita lihat responnya. Sering 5, kadang-kadang 18, jarang 7. Ini kayaknya polanya sama ya, mungkin orang-orangnya sama-sama aja nih. Yang tadi yang jawab sering, kadang-kadang, dan jarang. Oke, terakhir nih kayaknya ya, satu pertanyaan lagi. Oh, ini udah mau tanya, enggak? Oke, sip ya. Saya stop share dulu. Tapi kalau yang mau tanya juga monggo ya, silakan nanti kita akan buka lagi ya. Tapi saya balik lagi ke slide yang tadi. Nah, ini tadi bukan untuk menilai ya atau untuk ya kita juga semuanya sama. Saya juga masih berusaha ya untuk bisa tadi melakukan ibadah kegiatan ya untuk tadi ya banyak. Apakah sudah kelihatan lagi Mas Irfan belum? Belum. Belum Ibu, belum Oh belum. kelihatan share Oke, screen-nya. saya share dulu ya. Ya. Nah, yang tadi itu ya berarti kalau kita jawabannya itu selalu, waduh, ada ya. Untungnya nggak ada tadi. Tapi berarti semakin ke bawah ya. Jawabannya itu berarti memang kita masih punya PR dalam ibadah kita. Ya, ya tadi misalkan banyak yang jawab juga eh, sering, ya, sering. Kemudian kadang-kadang ya, jarang juga ada. Tapi nggak pernah nggak. Kita manusia ya. Saya juga menyadari saya juga manusia sama ya. Kadang khusyuk, kadang enggak. Tapi seringan enggaknya gimana dong? Gitu ya. Nah, yang tadi saya berikan itu adalah contoh alat ukur atau kuesioner ya yang dikembangkan oleh salah seorang peneliti Muslim ya di Britain di Inggris ya. Dia membuat mindfulness during worship ya. Ini alat ukurnya yang dia buat ya menggunakan kuesioner dan ternyata dari hasil penelitiannya ya ibadah itu memiliki setidaknya 3 dimensi ya. Yaitu ketika mindfulness, ketika kita ingin secara penuh gitu kita beribadah, yaitu yang pertama di dimensi concentration ya, kemudian presence dan absorption. Jadi kalau untuk konsentrasi ini ya masalah-masalah kita seperti pikiran melayang, baru juga Allahu Akbar. Tadi tuh ya kenapa menjawab itu? Oh iya iya benar-benar tadi tuh harusnya begini. Nanti abisnya kamu gini nih. Jadi selama sholat ya sambil mikir-pikirin yang lain gitu ya. Ya tujuannya ya kita itu di konsentrasi ini kita perlu ya untuk kembali ya kembali konsentrasi ya. Walaupun ya kita kan itu kan bisa jadi ya kalau kita percaya dari muslim itu kan kita diganggu ya oleh syaitan dan diri kita juga tentunya gitu ya. Jadi kita perlu melatih konsentrasi kita, keberadaan kita juga ya, presence kita. Kadang kita sering itu hadir ya, tapi nggak di situ sebenarnya gitu ya kehadirannya. Kemudian ada juga keterserapan, keterserapan itu seperti yang tadi ya, bagaimana kita itu bisa apa ya pengalamannya itu beyond ya, bukan cuma gerakan saja ya, tapi bisa akhirnya ada keterhubungan gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, jadi dan menurut Omar Yusuf ini ya dalam penelitiannya orang-orang yang mindful tadi ya konsentrasi kemudian dia hadir dan dia kemudian juga terhubung gitu ya dengan ibadahnya ya itu memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi, lebih religius ya. Kemudian kesejahteraan mentalnya lebih baik, makna hidupnya lebih kuat dan kepuasan hidup lebih baik. Makanya mungkin ya bisa jadi makanya dibilangkan ya dalam yang kita kan sebetulnya sholat itu ya ibadah itu bisa membuat kita itu tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Tapi kalau misalkan sholat itu masih belum bisa ya atau ibadah itu masih belum bisa, bisa jadi ya tadi mindfulness dalam ibadah ini masih kita ya masih perlu dipertanyakan kembali. Nah, kalau gimana caranya ya? eh, Kita perlu melatih ya. Setidaknya kalau kita ya dengan apa kalau kata orang Korea tuh pali-pali gitu ya dengan budaya cepet-cepet gitu ya. Khusus untuk sholat misalnya, kita coba latih supaya sholat ini jadi media kita ya untuk mindful pada hari itu. Aduh susah Bu gitu kan kalau siang tuh kadang-kadang udah harus saya juga gitu kadang-kadang ya baru sholat udah ditungguin sama mahasiswa udah harus ngajar habis itu rapat lagi pusing ya. Tapi kita coba ya kita coba perlahan-lahan ya
Terutama kalau sholat-sholat yang kita memang bisa lebih lama lagi, misalnya ketika sholat tahajud di rumah atau sholat-sholat yang tidak ada di aktivitas siang misalnya seperti itu ya. Lalu apa yang harus dilakukan ya tadi tekniknya itu kita perlu ya mengarahkan tadi untuk konsentrasi ya. Kita bacaan yang dibaca itu kita perlu tahu artinya. Makanya kita perlu belajar lagi. Tahu sih Bu, tapi kalau lagi baca karena udah keseringan jadi udah lewat aja. Coba dibaca lagi pelan-pelan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Kemudian apa bacaannya. Jadi kita seperti ada teksnya gitu ya di kepala kita. Jadi kita mikirnya ke situ. Konsentrasi itu bukan benar-benar melayang hilang gitu ya. Tapi kita memikirkan ayat-ayat yang memang kita baca ya. Kemudian makna ayatnya apa, gerakan tubuhnya seperti apa gitu ya. Sehingga kita tahu ya kita sedang misalnya ruku, kemudian kita sedang sujud ya. Nah, kemudian ternyata ya untuk konsentrasi ya untuk kita tadi punya presensi dan absorpsi tadi ya, kita perlu juga ternyata tumak ninah. Ya, ini diperlambat ya. Kalau cepet-cepet ya hampir bisa dipastikan sebenarnya nggak mindful gitu. Gimana mau mindful gerbag gerbuk gitu ya. Jadi kita perlambat transisi gerakannya dengan tumak nina, beri jeda ya, bacanya juga pelan-pelan ya. Kemudian apa namanya? Kita juga bisa sebetulnya mengatur nafas kita misalnya gitu ya, mengatur tadi gerakan-gerakan kita yang pas gitu ya. Bukan akhirnya tadi makanya gerakan sholat itu kan mungkin kalau di agama yang lain juga ada gerakan-gerakan tertentu yang harus pasti gitu seperti itu ya. Nah, kita juga sebetulnya harus memperbaiki gerakan-gerakan kita itu. Nah, kemudian juga kalau ibadah itu masih terasa datar ya, kita belum merasakan kedalamannya. Tadi tadi artinya absorption itu dia itu belum muncul ya, sehingga kita perlu sekali ya memaknai dari satu rakaat ke rakaat yang lainnya. Jangan buru-buru seperti gitu ya. Kemudian bisa juga kita dengan memperpanjang, memperlama bagian-bagian yang memang itu juga secara diberikan oleh Allah sebenarnya untuk kita lebih mindful lagi gitu ya, lebih merasakan kenikmatan ibadah itu ketika misalnya sujud gitu ya, kita sambil apa melakukan doa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya kehusyuan ini ya dalam ibadah itu tidak muncul ya dengan sendirinya, dia tumbuh karena terus diusahakan dan dilatih. Ya kalau misalkan tadi kita masih sering kepikiran, saya juga sering seperti itu sama ya. Tapi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini momentum ya, momentum buat kita untuk lebih mindful lagi, terutama nanti di 10 hari terakhir, mungkin kita merencanakan gitu ya, untuk menarik diri kita ya, fokus kepada ibadah, kemudian bisa lebih merasakan kenikmatan ibadah sehingga ibadah itu menjadi eh, apa ya bekal gitu ya buat kita terutama terkait dengan kesehatan mental dan emosi kita seperti itu. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya Mas Irfan mudah-mudahan ini sebetulnya saya ngomong buat diri saya sendiri gitu. Harus lebih mindful lagi, harus lebih pelan-pelan lagi, harus lebih hati-hati lagi, harus lebih memaknai lagi gitu ya keseharian kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih tenang di dalam menghadapi kehidupan yang serba dar-der-dor saat ini gitu ya. Berikut saya kembalikan dulu ke Mas Irfan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, materi yang disampaikan oleh Ibu Islamiyah sangat bermanfaat sekali, yaitu tentang bagaimana kita bisa fokus ke suatu hal terlebih dahulu yang bisa disebut dengan mindfulness. Tuh. Baik itu dalam mengerjakan tugas, tugas kuliah, mungkin juga tugas ibu rumah tangga, ataupun juga bekerja dan lain sebagainya. Dan juga terutama juga dalam hal beribadah. Jadi kita mindfulness seorang muslim yaitu dengan khusyuk ibadah menjalankan berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan ataupun ada pikiran-pikiran lain yang kemudian nantinya dapat mengganggu mindfulness itu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Nur Islamiyah karena
telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yang tentunya sangat relevan bagi saya, terutama mahasiswa yang mungkin masih sering memikirkan tugas ketika tiba-tiba eh, lagi sholat, tapi tiba-tiba kepikiran tugas, kepikiran ini, kepikiran itu, dan mungkin juga para hadirin sekalian juga merasakan hal yang sama. Ada langsung terlintas tugas-tugas ataupun terlintas kerjaan-kerjaan yang memang belum diselesaikan ketika sedang sholat berlangsung. Baik, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih dari kami, Panitia Semarak Ramadan 1440. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, disambung dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi para hadirin sekalian yang ingin bertanya bisa langsung untuk raise hand dan mengutarakan pertanyaannya ataupun bisa dengan memberikan pertanyaan di kolom chat pada Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Saya ada nih di ini ya, ada komen ya. Tapi mungkin kalau nanti ada yang lain boleh. Tadi ada Oh iya komen Ibu. di peer deck saya ya. Jadi ada ini satu pertanyaan. Katanya saya merindukan saat-saat dulu beribadah ketika masih belum banyak pekerjaan dan peran. Rasanya ingin mundur dan melepaskan banyak peran, namun sadar bahwa berkurang manfaat diri ini bagi sekitar saya. Yang pasti saya tak akan bisa mundur dari peran sebagai bagian dari keluarga dan pekerjaan wajib saya karena sumber penghasilan dari situ. Harus bagaimana ya? Mudah-mudahan terjawab di sini seperti itu. Baik. Em, betul ya, mungkin ada saat-saat ya, nggak tahu nih Bapak, kayaknya sih Bapak ya, karena terkait dengan pekerjaan sebagai tanggung jawab utama ya Bapak. Mungkin ada saat-saat fase-fase belum sesibuk sekarang gitu ya. Saya pun sama Pak ya, sebagai seorang ibu, pokoknya apalagi saya masih punya bayi ya sekarang. Seperti tadi aja tuh, saya masih mau bikin materi yang belum selesai gitu ya, karena ada beberapa yang saya mau tambahkan, saya udah bangun dari setengah dua gitu. Tapi anak saya nangis gitu, karena masih mau menyusui gitu. Jadi nggak ada ayah, bapaknya juga lagi nggak ada gitu ya. Lagi dinas ke luar begitu ya. Kemudian oh, tadi juga nangis nih pas lagi ngisi. Aduh, kesian gitu ya. Jadi peran-peran itu memang banyak sekali luar biasa gitu. Kayaknya tuh kalau misalkan dijembrengin waktu ya, itu istirahat cuma sedikit begitu kan. Kemudian pasti akan merindukan saat-saat ketika kalau buat saya sebagai seorang ibu sekarang bisa tidur dari benar-benar nyenyak gitu. Kemudian pengen ibadah yang apa, mindful gitu. Kalau saya sekarang baru Allahu Akbar ngek ngek gitu ya. Nangis gitu, terus ditarik-tarik gitu. Anak saya kan udah bisa jalan gitu ya. Jadi ditarik-tarik jilbab kita. Dalam hati, ya Allah begini banget gitu ya cobaan ini. Padahal kan pengen kalau malam gitu ya setidaknya bisa beribadah lebih khusyuk gitu. Tapi anaknya bangun gitu dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ya Allah pasti tahu gitu ya, pasti tahu, lebih tahu daripada kita ya. Kita diberikan peran yang banyak, berarti memang kita memiliki kemampuan ya kan. Allah itu tidak akan menguji kita, tidak akan memberikan amanah yang lebih berat daripada yang kita mampu. Seperti itu. Jadi aman sebenarnya gitu ya. Pasti Allah berikan kemampuan. Namun yang akhirnya menjadi kontemplasi saya ya, justru ya ketika di dalam kesibukan itu ya, eh, kita dituntut ya, bukan dituntut ya, tapi lebih ke yang sesuatu habit ya, habit atau kebiasaan yang bisa menetap itu adalah kebiasaan yang memang dilakukan every single day, setiap hari ya. Kalau kita bisa beribadah secara khusyuk gitu ya, di waktu-waktu misalnya umroh gitu. Ya, itu biasa. Memang kita nggak ada kerjaan lain, ibadah aja gitu misalnya, ya. Tapi ketika kita bisa di waktu kita yang saking hektiknya, kita masih bisa mindful, di situ baru.
ya eh, bisa teruji gitu ya, bahwa keimanan dan mungkin ketakwaan kita tuh luar biasa. Ya bukan berarti terkait sama ini saya nggak punya ini terkait dengan ketakwaan seseorang gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai kepala negara ya, sebagai apa kepala rumah tangga, udah gitu rumah tangganya banyak banget lagi ya kan. Terus juga sebagai imam gitu ya besar, sebagai panglima semua. Tapi ya kita mah jauh dari beliau. Iya, memang jauh pastinya ya. Kita bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi artinya kita justru escape ya. Artinya kalau sweet escape kita itu dari hiruk pikuk dunia ini sebetulnya adalah dengan ibadah. Kaburnya kita itu dengan ibadah ya, dengan kita coba tadi kontemplasi setidaknya dalam sholat, dalam zikir kita sehari-hari ya. Walaupun memang saya paham mungkin bisa jadi nggak seluruh 5 waktu itu gitu ya, tapi itu bisa diusahakan pelan-pelan ya. Artinya kita pokoknya mau dunia kayak gimana pun gitu ya, kalau sholat sholat gitu ya misalnya gitu ya. Terus kalau sholat, kalau kita sudah terbiasa ya, mau berisik mau apa gitu ya, tapi karena kita sudah terbiasa dan memang perlu dilatih tadi ya, dan memang perlu tumak ninah. Masa sih misalnya dari sehari, misalkan kita kerja selama 7 jam misalnya di kantor atau 8 jam ya, atau 9 jam bahkan. Masa misalkan sholat itu 5 menit ya, mungkin tambahin lah ya 10 menit ya, atau 15 menit plus zikir. Nah, saya juga pernah ya selalu ya ber apa namanya berat transformasi. Kadang bisa, kadang enggak. Kadang bisa, kadang enggak ya. Tapi kita usahakan selalu begitu ya. Tadi kita coba kita usahakan dan jangan lupa ya minta sama Allah. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang kita mau berusaha segimanapun gitu ya, kita doa sama Allah, ya Allah, dengan kesibukan ini, kesibukan Bapak itu sebagai kepala rumah tangga itu ibadah, Masya Allah, ya. Kalau itu diniatkan ya, itu memberikan nafkah 1 butir nasi pun gitu ya, sekali mungkin makan 1 butir sih ya, tapi maksudnya begitu ya, itu adalah nilai ibadah yang sangat luar biasa. Jadi jangan khawatir, semua kegiatan kita ya, yang kita niatkan karena Allah, berjalan, bekerja, ya, kemudian apapun lah ya, itu adalah menilai ibadah. Apalagi kalau misalkan sedekah, sedekah terbaik adalah kepada keluarga kita sendiri, kan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya tadi coba diusahakan tadi untuk fokus di waktu-waktu tadi tertentu kita kejar ya. Makanya ketika ada momentum-momentum ya iktikaf ya. Kemudian kalau liburan mungkin sesekali kita perlu iktikaf walaupun nggak ada waktu iktikaf misalnya. Terus kita berdoa sama Allah biar misalkan secara berkala kita bisa ke Mekah gitu ya untuk beribadah gitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan dan tadi ya Allah yang akan memberikan kepada kita kekuatan ya. Kalau kita berusaha tanpa berdoa kepada Allah gitu ya, memohon kepada Allah ya, kita sebagai manusia hanya bisa berupaya gitu, tapi Allah yang akhirnya memberikan kekuatan yang mungkin dahsyat untuk kita. Seperti itu, jangan lupakan doa ini ya. Dan doa selalu ya Allah, jadikan ke semua kesibukan-kesibukan ini juga termasuk pada ibadah kepadamu. Tapi jangan lupa ya, ibadah itu kan ada ibadah mahdoh juga seperti itu. Mungkin itu ya Mas Irfan. Baik, terima kasih Ibu Nur Islamiyah. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Yudiwanti Wahyu, tapi sebelumnya mohon maaf Ibu sepertinya oh sudah kembali. Iya. Baik, em, dipersilakan Ibu Yudiwanti Wahyu. Terima kasih, Mas Irfan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru saya Waalaikumsalam ini Terima mah. warahmatullahi kasih, Bu wabarakatuh. Nur. Masya Allah. Sangat ini ya, sangat mengingatkan kita ini terutama urusannya dengan sholat ya. Siapapun kita nanti kalau mati ya ditanya sholatnya dulu, Bu Nur ya. Iya, gimana dong, Bu? Nah ini Insya Allah. izin bertanya, Bu Nur, sejauh mana inner child itu ya, luka batin masa lalu itu mempengaruhi kita bisa meraih meaningfulness ya. Meaningful, Hmm, meaningful apa? mindfulness. Salah, salah. Mindfulness, mohon maaf ya itu. Karena Iya. kan terutama untuk anak-anak kami ya, kami ini kan dulu learning by doing. Hmm, Menjadi suami, menjadi istri sambil jalan belajarnya. Demikian juga ketika dengan anak-anak juga begitu, sehingga lebih sering mengikuti bagaimana pola orang tua itu mengasuh kita. Nah, dan secara otoritas, secara syar'i, orang tua itu punya otoritas untuk menjaga din anaknya, terutama kan itu ya. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sering tuh keras pada anak-anak. Itu yang kemudian terbawa.
Kalau dulu perasaan saya tuh juga begitu rahul, tapi saya nggak begitu kayak mikir. Tapi zaman sekarang kan anak tuh, apalagi dengan medsos ya, mudah sekali kemudian menjadi yang kita lihat sekarang lah, yang munculnya The Gen Z dengan segala macam apa atributnya, yang itu kemudian di-share di media sosial sehingga seakan-akan atribut ini melekat, padahal kan harusnya kan nggak begitu ya. Bagaimana nih Bu Nur untuk sejauh mana pengaruh dan bagaimana kita bisa eh, agar kalau pengaruh itu kurang baik itu bisa kita tekan ya untuk kaitannya dengan inner child ini atau luka batin pada waktu masih kecil karena pengasuhan orang tuanya yang jelas karena belum mencontoh bagaimana Rasulullah SAW itu akhlak baik pada keluarga belum mencontoh seperti itu karena memang gak ada yang ngajarin dulu mah. Mm-mm. Demikian Bu Nur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Yudi. Malah guru saya yang nanya sama saya. Saya gantian, saya nanya ke Ibu. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan ini lebih ke tadi ada terkait dengan ada luka ya, luka batin ya yang dialami ketika masih kecil. Mungkin pertanyaannya juga mengarah kepada kalau yang saya tangkap ya, ini bisa mengarah juga kepada apakah kalau misalkan kita kan seringnya tadi ya terkait sama ibadah itu rutinitas ya sebagai sesuatu hal yang akhirnya menjadi kewajiban ya. Dan itu kita ketika masih kecil juga kan melihat orang tua kita gitu ya ataupun tadi disuruh ya bahkan disuruhnya dengan cara yang mungkin lumayan yang mungkin keras dan lain sebagainya sehingga banyak juga gitu ya akhirnya orang-orang yang malah justru ketika dia sudah remajanya gitu ya kalau masih kecil sih kan nggak takut gitu ya takut untuk misalkan membantah gitu ya walaupun dalam hati sebenarnya membantah juga gitu ya tapi kalau udah remaja malah justru berkebalikan ya itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Apa tuh misalnya ya? Ya kalau misalkan ini ya nggak disuruh ya nggak sholat gitu misalnya. Bahkan boro-boro misalkan sholat nggak khusyuk masih mending gitu ya. Ini nggak sholat, bahkan nggak sholat ya. Atau tadi ada masalah-masalah perilaku. Apakah memang itu ada apa namanya korelasinya ya? Pengasuhan masa kecil ya itu tentunya akan mempengaruhi terkait dengan mental ya, kondisi mental seseorang ya. Walaupun tidak semuanya gitu. Ya, ada orang-orang yang sensitif gitu ya. Tapi ada justru orang-orang yang memiliki resiliensi ya. Resiliensi itu semacam kayak misalkan kalau kita apa ya, punya masalah gitu ya. Dia bouncing back. Justru ketika dia punya masalah dia coping stresnya gitu atau coping atau cara menyelesaikan masalahnya itu ya dengan mencari solusi ya itu kan kalau saya mesti ngelihatnya itu salah satunya ya ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi tapi salah satunya itu memang hidayah dari Allah ya ada tuh banyak kan ya tipikal-tipikal orang yang tertobat gitu ya tadinya jelek banget gitu terus akhirnya jadi berubah banget ke baik ya itu bisa seperti itu tapi ada juga ya yang akhirnya melekat ya. Misal ya ketika sering dipukul, ya ketika masih kecil, kalau nggak sholat disabetin gitu ya. Kalau nggak ngaji ya tadi ada konsekuensi-konsekuensi yang akhirnya itu membekas di kepala gitu ya, di perasaannya gitu ya. Sehingga ketika melakukan aktivitas itu malah justru yang diingat adalah apa pukulan-pukulan itu ya atau bentakan-bentakan itu ya. Terus gimana dong gitu ya? Itu kan udah kejadian ya, udah kejadian, udah misalnya ya kalau ada keluarga-keluarga yang seperti itu, kita sudah kalau segala sesuatu sudah terjadi ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, karena yang kita tadi itu salah satu mindfulness juga. Ketika kita berpikir terhadap masa lalu dan itu terkenang terus terhadap masa lalu dan membuat kita stuck ya, artinya kenapa sih aku begini, aku merasa bersalah begini dan begitu. Nah itu juga bentuk kita tidak mindful ya. Kalau mindful itu ada di masa sekarang ya. Kalau yang dulu ya sudah dulu. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu ya, apalagi masa depan. Jadi kita ada di sekarang ya, di sekarang di fase sekarang ini apa yang basic kita bisa lakukan ya. Misalnya kalau dulu kan belum tahu ya, jadi udah Hmm. kelewat. Ya udah minta maaf ya gitu kadang-kadang tuh susah gitu ya jadi aduh kok salah tapi ya udahlah gitu ya mungkin kita Hmm. perlu juga bicara kepada anak-anak kita ya mungkin orang-orang terdekat kita yang pernah kita sakiti karena kita tidak tahu misalnya seperti itu dan kita sudah tahu kesalahan kita ya nggak ada lah yang lain kecuali kita pertama bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya
Karena Hmm. biasanya ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita tuh akan terkubur gitu ya dengan perasaan bersalah yang tidak ada habisnya ya. Justru perasaan bersalah itu akan membelenggu kita sehingga kita nggak move on ya. Sehingga apa yang harus dilakukan bertobat udah Allah. Kenapa dulu nggak tahu ya Allah, minta maaf ya Allah, ampun ya Allah gitu ya. Lalu kita kepada orang kan itu udah kepada Allah tuh vertikal, horizontalnya gitu ya kita duduk sama anak-anak. Ya Allah ya nak dulu mama papa nggak ngerti gitu ya sehingga dengan cara-cara yang seperti ini kadang-kadang tuh anak-anak tuh sangat apa ya sensitif ya ketika dia tuh cuma perlu kata-kata itu gitu ya bahwa sebenarnya sih udah nggak apa-apa gitu ya karena sekarang mungkin mudah-mudahan sih udah besar ya udah lebih paham tapi dengan adanya tadi pengakuan gitu ya bahwa kita bersalah gitu ya kita kemudian secara kesatria gitu kita berani ya meminta maaf pada orang yang sebetulnya dia ada di bawah kita ya karena kan kita orang tuanya gitu ya itu akan memberikan efek yang banyak kepada anak seperti itu ya. Kemudian setelah itu ya tentunya kalau sudah belajar ya itu bisa mulai memperbaiki ya. Walaupun sebetulnya Bu Yudi ya kalau sekarang orang sekarang kalau dulu kan nggak belajar karena nggak tahu. Kalau sekarang orang uh, bingung gitu karena terlalu banyak Iya. terlalu banyak metode. Ini yang mana ya? Hmm. Mau gentle parenting kah? Mau VOC parenting mau apa? Itu juga makanya kita perlu belajar itu apa ya dan itu perlu disesuaikan ya karena nggak bisa jadi cocok di keluarga orang tidak cocok di keluarga kita gitu jadi kita perlu sekali ya untuk belajar itu memang fleksibel ya tidak memegang satu harus begitu harus harus itu yang bikin kita akhirnya stres sendiri seperti itu mudah-mudahan menjawab ya Bu Yudi ya Ya, terima kasih Alhamdulillah. iya. Mas Irfan ini ada pertanyaan ini yang direct ke saya mau ditanyain lagi atau udahan Oh, ya, masih ada. kebetulan juga di saya ada. Boleh? Oh iya. Bismillah Mungkin ya. dari Mm-mm. ibu dulu nggak apa? Pertanyaan yang Ya, langsung menuju ke ibu. ya. Ya. Ini ada direct nih ya. Teteh ya mungkin ini ya. Bismillah izin bertanya kalau sebagai seorang ibu rumah tangga banyak yang rasanya pengen escape dulu gitu dari rutinitas untuk menjaga kewarasan. Nah, pengen nge-recharge diri biar mindful, tapi balik lagi ke rumah kok malah jadi ruwet lagi ya. Ya, ini pertanyaannya sangat relate ya, karena gini, kita tuh apa namanya dalam penyelesaian masalah, namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu cope ya, coping ya terhadap masalah. Kita kan setiap hari ada masalah ya, ada problem, ada stres yang kita alami gitu ya. Itu ada dua ya, dua metode, setidaknya ada dua metode. Yang pertama namanya emotion focus coping. Ya, ini adalah usaha-usaha yang kita lakukan supaya intinya kita tuh relax dulu, tenang dulu. Nah, emotion focus coping ini biasanya tidak berkaitan dengan masalah itu sendiri. Misal, saya nggak tahu nih ya kalau ibu rumah tangga dalam kasus ibu apa, tapi kalau ibu rumah tangga kayak saya nih ya mungkin stresnya itu rumah berantakan, anak nggak mau makan, bebeknya misalnya nggak terlalu apa masih kurang misalnya gitu, belum lagi masalah sama suami, belum lagi masalah ekonomi misalnya gitu ya, suka berantem sama suami, ya, misalnya gitu ya, suka berdebat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau emotion focus coping ya, itu cara menyelesaikan masalah tidak menuju ke masalahnya, tapi kita tenangin diri dulu seperti yang pengen ibu lakukan di sini ya. Jadi pengen escape dulu dari rutinitas ya. Nah, misalnya ya nyalon, tapi nanti duitnya habis ya. Kemudian paling nggak ngopi-ngopi cantik lah sama temen ngobrol gitu ya, biar ada temen lah gitu. Atau sekedar, kalau ibu-ibu tuh sekedar ke supermarket sendirian gitu ya, ke pasar, ngeliat-ngeliat barang ya, udah itu aja udah seneng gitu. Mahasiswa juga seperti itu mungkin ya sama ya. Jadi kalau banyak banget tugas ya mau UAS apalagi mau UTS sekarang mau UTS ya teman-teman ya udah pertemuan kelima ya pekan ini pekan depan bahkan keenam ya. Kemudian habis itu kita UTS. Terus pusing banget nih ada laporan naprak ya kan, ada tugas kelompok, ada lagi nanti presentasi, belum lagi nanti harus siapin ujian UTS, belum lagi organisasi, belum lagi masalah sama temen, sama keluarga, ekonomi. Pusing. Akhirnya udah emotion focus copingnya, misalnya contohnya, aku mau ini dulu lah, mau nyantai dulu aja, mau biasanya tuh kalau ibu-ibu kadang-kadang suka nonton drakor gitu ya, atau olahraga yang bagus ya olahraga ya, keluar jalan kaki, atau sekedar makan seblak, makan bakso yang pedes-pedes ya kalau ibu-ibu ya. Tadi banyak kalau mahasiswa banyak yang sukanya nonton gitu ya dan lain sebagainya. Itu namanya emotion focus coping. Setidaknya ketika kita melakukan itu, kita tenang dulu.
nggak langsung bereaksi, misalnya jadi marah atau jadi sepaneng gitu ya. Nah, itu adalah langkah awal ya. Terus kenapa aku balik lagi ya? Kok akhirnya ruwet lagi? Nah, ini ada yang disebut dengan solution focus coping. Nggak komplit kalau kita cuma melakukan emotion focus ya, karena itu tenang doang. Terus ada masalahnya masih di situ. Kayak mahasiswa nih misalnya ya, pas udah healing nih ya, jalan-jalan sama temen, udah makan, udah enak ya, tenang, asik dah, udah curhat sama temen, balik ke kosan, ya Allah, tugas, pusing gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Kerjain. Kalau nggak dikerjain nggak akan beres-beres ya. Artinya kita harus mencari apa sih akar permasalahannya ya. Apa sih yang paling kita kita kalau saya kalau udah kayak gitu biasanya saya journaling. Kalau buat saya nih, saya jurnal. Saya bikin. Kadang-kadang kita ruwet di kepala doang gitu ya. Masalah itu ruwet di kepala kita, muter-muter. Mana nih yang mau diselesain duluan, akhirnya yang mana, akhirnya pusing. Nah, itu yang disebut tidak mindful. Nah, cara yang lain nih untuk mindfulness itu adalah dengan tadi journaling ya. Journaling itu misalkan menuliskan apa sih masalahnya, tulis aja semua. Tut, kalau saya gitu. Apa sih target-target saya nih yang mau saya lakukan gini 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 harus ini. Karena saya punya peta ya. Setelah itu mana yang mau diselesaikan duluan? Oh, ini paling urgent nih, udah nggak bisa ditunda-tunda nih, harus ngomong sama suami tentang ini karena ini yang selalu saya pikirin bikin saya mumet, minta waktu ya. Kadang-kadang kita tuh pengen segala sesuatu, kalau kita nggak mindful ya, kita melihat satu trigger kejadian, itu kita responsifnya ya tadi impulsif. Kita melakukan sesuatu tuh tanpa mikir, akhirnya jadi ngomong yang sembarangan, akhirnya bikin orang sakit hati ya, mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau kita coba mindful, kita diam dulu ya, kita cari dulu, kita apa namanya, coba renungkan dulu kira-kira nih apa nih akar dari permasalahannya. Nah, seharusnya sih kalau kita melakukan kedua hal ini ya, emotion sekaligus solution focus coping, ya pulang nggak ruwet lagi. Mungkin kita tadi kita jalan-jalan gitu. Kalau saya suka kayak gitu, saya bilang sama suami saya gitu ya, saya ini perlu waktu ya untuk, ya udah tahu beliau mah gitu ya, udah tahu saya perlu berkontemplasi dulu ya, karena saya tipikal orang yang memang benar-benar harus diam dulu nih ya untuk menanyakan kepada diri saya sendiri apa sih sebenarnya kebutuhan saya yang paling penting sekarang gitu ya, apa yang saya harus lakukan, mana yang harus tidak dilakukan, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Jangan sampai tadi autopilot dan kita ngerasa bahwa iya hidup tuh baik-baik aja gitu ya. Padahal ada hal-hal yang memang krusial yang harus kita selesaikan. Jadi harus dikomplitkan ya Ibu ya. Kita menggunakan emotion dan juga solution focus coping seperti itu. Gitu Mas Irfan. Banyak nih Baik, pertanyaan ternyata. mungkin em, ini jadi pertanyaan terakhir. Ini saya rangkap beberapa pertanyaan Ibu karena mungkin masih masih selinear ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana Ibu izin bertanya ini dari Aulia Kusumawati. Izin minta sarannya, bagaimana caranya ketika kita merasa gagal mendidik anak pertama untuk membiasakan kebiasaan baik, sehingga adiknya mencontohkan juga. Jadi apa yang harus dilakukan untuk bisa merubah perbuatan yang sudah sering dilakukannya, itu rentang usia 6 sampai 10 tahun. Dan ditambah juga em, terpengaruh oleh dunia maya. Jadi sikap eh, orang tua bagaimana? Apakah perlu nasihat-nasihat yang memang secara persuasif atau mungkin ada langkah-langkah kiat lainnya gitu untuk bisa efektif dalam menangani kasus tersebut. Terima kasih. Baik, ini sebetulnya mirip ya dengan pertanyaan Bu Yudi yang tadi ya, ketika kita merasa gagal ya dalam mengasuh atau ya sudah terlanjur gitu tadi. Jawabannya sama ya, tapi yang saya pengen highlight adalah eh, kita tuh tidak boleh sebaiknya jangan ya melabel diri kita, label gagal. Emang ya kita udah menutup hidup kita apa? Anaknya juga kan masih berkembang Ibu ya. Jadi kalau misalkan saya merasa gagal, nah kita tuh sudah memberikan stigma gitu ya, atau kita sudah memberikan label negatif pada diri kita sendiri. Nah itu namanya fix mindset, betul nggak? Ya, nah itulah yang akan membuat kita akhirnya apa namanya stuck ya. Dan akhirnya ya itu orang-orang yang udah ngerasa gagal pasti nanti ibu putus asa. Ya udahlah udah nggak bisa deh nih gitu ya, itu khas banget ya untuk
apa ketika kita label gitu ya seseorang atau diri kita sendiri. Apa yang perlu kita lakukan? Growth mindset ya. Kita perlu ada cara berpikir kita tuh yang lebih kepada proses gitu ya. Jangan bilang gagal gitu ya. Ya memang salah sebelumnya, tapi I will fight gitu ya for my children gitu. Saya memang salah dulu ya, tapi saya sekarang udah banyak nih dapat ilmu-ilmu gitu ya, udah dapat banyak masukan-masukan. Saya akan mencoba lebih baik lagi gitu ya. Dan ibu juga perlu menyadari bahwa kita tuh manusia memang penuh kesalahan ya. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, ya tadi kita menyadari, kita kemudian akhirnya menyesali, ya, kemudian bertekad untuk tidak melakukan itu lagi. Walaupun kadang-kadang karena namanya udah jadi pola, ya kadang-kadang berulang lagi, karena itu sebetulnya lingkaran juga dari orang tua kita dulu, pengasuhan yang sebelum-sebelumnya, begitu ya. Nah, lalu kemudian gimana cara memberikan treatment kepada anak ini ya? Sebetulnya anak-anak apalagi masih anak SD gitu ya di sini anak usia sekolah ya, itu masih sangat mudah kalau bisa saya bilang ya untuk diubah ketimbang ya sudah dewasa ya, remaja dan dewasa lebih mudah ya, apalagi misalkan usia lebih kecil ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya, terutama tadi terkait dengan misalkan gadgetnya ya, kebiasaan baik ya. Yang paling pertama sebetulnya perlu kita lakukan adalah looking to ourselves ya. Balik lagi ke diri sendiri Bu, ya Pak. Kalau misalkan kita masih pegang gadget mulu, kan kita buat kerja, izin nggak ke anak? Kalau saya sih bilangnya izin nggak ke anak. Kadang-kadang kalau misalkan kita hitung, kita kerja di rumah ya, berapa banyak kita kerja di rumah menggunakan HP, apa lebih banyaknya kita juga lebih ke hiburan dengan HP itu. Ya anak pasti akan melihat kita ya, ah kerja apaan sambil ngeliatin TikTok misalnya gitu, ah kerja apaan sambil gini dan gitu misalnya ya. Kita coba lihat kepada diri kita, bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau ke anak memang cara yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh ya. Peniruan, anak itu kan imitate. Mereka seperti paham kalau di dalam ilmu psikologi itu ada paham behavioristik ya. Dia pemodelan. Pemodelannya siapa? Yang dia model siapa? Jangan yang ada di gadget dong. Jangan temennya yang mungkin kurang baik, tapi kita sebagai orang tuanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Memang jadi orang tua menjadikan kita belajar lagi, menjadikan kita melakukan dulu sendiri lagi ya. Bahkan kalau saya ya saya berpikir, saya kalau saya sadar sekali itu gitu ya, misalnya saya misalnya pengen anak saya nih eh, menghafal Al-Quran. Ya hafalin dulu kita. Ya nggak bisa Bu, saya kan udah tua. Ya udah, jangan berharap gitu. Kalaupun akhirnya kita nggak bisa hafal banyak, setidaknya dia lihat effort kita setiap hari. Ya Allah, orang tua saya tuh ya, dia juga nggak cuma nyuruh, dia ngelakukan gitu. Saya saya waktu terkait sama perilaku ya, saya pengen anak saya bisa berenang. Ya, saya udah bisa berenang, tapi saking saya pengen, jadi dari kecil udah apa diajarin berenang sama orang tua saya gitu ya. Tapi anak saya tuh rada takut air awal-awalnya. Akhirnya saya kursus renang lagi, cuma pengen ngasih tahu saya mau belajar lagi ya, dan supaya dia niru gitu, walaupun kadang-kadang anak-anak ya kadang mau kadang enggak gitu ya, tapi insya Allah ya kalau kita melakukan itu ya, itu eh, kita lakukan duluan ya, insya Allah mereka akan hanya mengikuti saja. Nah terkait dengan gadget, kalau kita tidak ingin anak kita terpengaruh banyak ke gadget, jadi Bapak Ibu punten ini ya, ke teman-teman juga semua sama, di negara-negara maju gadget itu sudah banyak di ban ya, apa namanya, ini ada suara saya agak ini ya, sudah oke aman. Oh, oke, jadi di anak saya kan waktu itu sempat sekolah di Eropa Utara ya, mereka masih pakai pensil gitu, nggak pakai apa, pakai pensil, pakai pulpen karena harus koordinasi mata tangan, mainnya di hutan, bukan bukan sekolah alam lagi, forest school gitu ya. Di Australia juga sama gitu. Kok kita nyantai-nyantai aja anak kita dengan gadget, karena banyak banget Bapak Ibu penelitian-penelitian ya teman-teman yang sudah memberikan apa ya, insight buat kita ya, korelasi ya antara terlalu banyak over ya terhadap screen time itu terhadap banyak banget ya, terkait fisik ya, motorik, kemudian mental ya, sosial, spiritual, itu akan berpengaruh ya, belum lagi perilaku-perilaku negatif. Makanya kalau kita misalkan memang ingin anak kita terbatas dengan gadgetnya, sediakan waktu buat dia.
gitu ya. Jadi kita memang harus ada effort gitu ya, cari mainan-mainan yang lain ya, cari waktu. Tapi kan saya sibuk gitu ya. Nah, itu apakah memang sibuknya itu benar-benar sibuk? Ya, kalau untuk anak sebetulnya yang penting ya kalau buat anak-anak usia sekolah ya kita tetap harus bonding. Kalau saya kepinginnya sih ya bisa tetap main dengan anak setidaknya 30 menit per hari tanpa distraksi. Nah, itu namanya mindful playing sama anak. Jadi anak tuh boleh milih main apa aja, boleh baca, boleh apapun, kita nggak megang apa-apa. Itu pun sebetulnya cukup ya untuk membangun bonding kita sama dia gitu ya. Itu kemudian sediakan aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Alhamdulillah ya kalau ya mudah-mudahan ya Allah melindungi saya dan kita semua ya terhadap apa kejelekan dari fitnah akhir zaman ini, salah satunya media gitu ya, yaitu dengan screen time. Tapi sejauh ini kita berdoa, selalu berdoa kepada Allah dan juga tadi bertekad gitu ya. Alhamdulillah saya sampai saat ini waktu anak saya untuk dengan gadget ya, usia anak saya yang besar itu 10 tahun ya. 9 sorry, 9 tahun dia hanya boleh 1 minggu sekali 30 menit hari Sabtu. Itu pun kayak demanding banget gitu ya, harus pokoknya gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, akhirnya kita memang harus temenin gitu ya, harus banyak effortnya, tapi ya mudah-mudahan apa ya nanti akan diberikan ketika memang sudah waktunya gitu ya. Saya juga tidak tidak akan memberikan handphone untuk dimiliki, tapi hanya dipinjamkan seperti itu. Kemudian nanti ketika dia sudah bisa menggunakan gadget ini untuk sesuatu hal yang sifatnya project gitu ya, baru akan kami berikan seperti itu. Jadi mungkin saking ya sekarang itu kita harus hati-hati dengan apa yang dipegang oleh anak-anak kita ya, jangan sampai ada pornografi dan lain sebagainya di situ. Seperti itu ya, Mas Irfan. Mudah-mudahan kita nih sebagai orang tua juga menyadari, kita juga sering loh, emang anak kita doang gitu ya. Kita kadang-kadang suka, aduh salah nih ngelihatnya, tapi kok terus 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 gitu. Nah, itu kan astagfirullah ya. Kita aja susah ya sebagai orang dewasa susah untuk mengontrol membaca berita yang kurang bagus, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh misalnya, apalagi anak-anak kita. Bayangkan ya, bayangkan kalau kita nih apa namanya ya, mau keliling ya ke luar negeri, itu kan ketika kita itu sudah punya KTP ya kan misalnya ya, masa nggak mungkin lah kita suruh anak kita keliling dunia dengan usianya masih kecil. Kalau kita kasih anak kita gadget itu ibaratnya kita melepas anak kita tuh keliling dunia. Coba bayangin. Dia mau dipengaruhi apa tuh gitu ya. Jangan sampai kita memberikan paspor buat dia untuk keliling dunia. Makanya paspor itu kita tahan dulu sampai dia siap. Seperti itu. Demikian Mas Irfan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban pertanyaannya. Semoga jawaban dari Ibu tersebut eh, sangat menjawab untuk beberapa penanya. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, sebagai bentuk rasa terima kasih kami dan juga apresiasi kami kepada Ibu yang telah memberikan materi pada hari ini, kami memberikan piagam penghargaan yang eh, insya Allah kami telah share screen di layar. Terima kasih banyak Mas Irfan dan semua panitia ya. Baik, selanjutnya ada info terkait dengan update donasi dari Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Uriyah IPB. Untuk update per 4 Maret 2026 pukul 6 pagi dini hari, total donasi yang terkumpul alhamdulillah sudah mencapai 174.054.421 dengan penggunaan yang masih defisit yaitu di 318.200.000. Jadi sisa saldo itu minus 144.145.579. Boleh dari eh, rekan-rekan para hadirin sekalian yang berkenan untuk melakukan donasi bisa scan ataupun kirim ke dua bank berikut, yaitu Bank Syariah Indonesia atas nama DKM Ahkas dan juga BNI DKM Al-Hurriyah IPB, ataupun mungkin untuk agar praktis juga bisa melakukan risk infak atas nama Infak Al-Hurriyah IPB.
Mulai dari hangatnya kebersamaan saat berbuka puasa dan sahur bersama, senyum, doa, dan rasa syukur menyatu dalam setiap hidangan yang dibagikan. Melalui kajian senja dan pelatihan imam tarawih, ilmu terus bertumbuh, mempersiapkan generasi pemimpin sholat yang penuh tanggung jawab. Di 10 malam terakhir, itikaf menjadi momen mendekatkan diri, bermunajat dalam hening, mencari ridho dan ampunannya. Dan akhirnya, takbir berkumandang dalam sholat Idul Fitri bersama. Ramadan mungkin berlalu, namun semangat ibadah dan kebersamaan tetap hidup di hati kita. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Serangkaian acara kajian pagi pada hari ini telah usai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Islamiyah, MPSI